105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigih, mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal. Beramar makruf janganlah ditunda-tunda. Beramar makruf janganlah ditunda-tunda. Menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigih, mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Light Audience dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 29 Januari 2009. So, di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau suara gini ceria atau bukan nih? Bukan deh. Baik, Light Audience, seperti biasa Anda bisa coba menghubungi saya di 0216332205. Tentunya bagi Anda juga yang bisa akses kami melalui Indovision di channel ID 204 di seluruh penjuru Indonesia, atau juga di seluruh penjuru dunia melalui streaming di www.lightfmjakarta.com dimanapun Anda berada ya. Oke, yang pertama kita coba angkat di 0216332205. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Mbak Mary. Mary, di mana? Di Jakarta. Oke, silakan langsung Mbak Mary. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jauh. Agak sedikit keras suaranya Mbak Mary. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari dari pagi sampai malam kita semua amat sangat disibukkan dengan yang namanya dunia kerja. Belum lagi pagi, malam hari kita sudah disibukkan dengan rencana kerja untuk esok harinya. Begitu terus menerus seperti tak berbatas. Kalau dihubungkan dengan cerita Salman Al-Farisi, menurut Siwo, jalan apa yang harus kita perbaharui? Tolong berikan kami tips yang intinya agar kelak kita juga ingin seperti Salman, kendati tidak sedramatisir beliau tentunya. Terima kasih atas semua. Iya, Siwo bisa terdengar ya Siwo ya? Oke, terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Siwo. Saya ambil ya. Kepada seluruh para pendengar Light Audience serta seluruh staf dan keluarga besarnya, salam kami kepada seluruh yang merindukan kebenaran, yang ingin menyatu dengan nuansa-nuansa Tuhan. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Light Audience seluruhnya yang berbahagia, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Seperti biasa, kita akan men-sharingkan beberapa hal yang bisa jadi kita bisa sependapat dan bisa jadi kita belum sependapat. Bahkan bisa jadi di antara kita masih ada bentuk-bentuk bisa jadi kontradiktif. Tapi saya pikir sepanjang kita selalu berproses, yang kita tuju adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan kita selalu merindukan kebenaran yang lebih tinggi, dan kita mau berupaya untuk menyempurnakan kebenaran dalam diri kita itu. Maka meskipun sekarang kita masih berbeda pendapat, kayaknya asalkan kita saling masing-masing punya komitmen untuk berproses untuk menyempurnakan diri, maka di ujung sana kita akan ketemu. Light Audience, karena saya hanya sekedar teman sharing Anda, maka selalu saya mengulang-ulang masalah ini, yaitu jangan dudukkan saya melampaui kapasitas saya. Saya hanyalah teman sharing Anda. Saya tidak mempunyai kapasitas sama sekali untuk mewakili pihak manapun, apalagi pihak komunitas tertentu, apalagi mewakili pihak kebenaran. Tidak, saya hanya mewakili diri pribadi saya, dan saya hanya mampu men-sharingkan hal-hal yang
saya yakini benarnya, namun untuk sementara ini, karena saya sering sekali merevisi ilmu saya sendiri, sehingga tolong jangan tergesa-gesa diterima dan juga jangan tergesa-gesa ditolak. Kalau di antara sharing kita ini kita dapati yang menurut hati nurani, menurut kaidah kebenaran, kita bisa pahami benarnya, ambil kebenaran itu. Kalaupun ternyata di sana ada kekurangannya, biarkan aja dia berlalu. Toh kita hanya mungkin semakin dekat kepada sumber kebahagiaan hanya dengan meniti kebenaran-kebenaran yang semakin bermutu. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa sumber keindahan, sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan, sumber harga diri, sumber martabat, sumber masa depan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manakala kita ingin mendapatkan sinar-sinar, percikan-percikan kebahagiaan, keindahan, kesucian itu, maka sepanjang yang saya tahu, satu-satunya jalan adalah kita menyesuaikan diri dengan sumber kebahagiaan itu. Karena sang sumber kebahagiaan itu indah, kita perlu memperindah diri, pribadi, hati, pikiran, dan sikap kita. Karena sumber kebahagiaan itu adalah suci, maka agar kita mendapatkan sinar-sinar kesuksesan dan kebahagiaan itu, maka kita perlu untuk selalu memperbaharui kesucian diri kita, selalu menghapus kotoran-kotoran yang ada, dan semakin mencemerlangkan kesucian kita. Siapa yang dekat dengan matahari, maka dia akan semakin terterangi oleh sinarnya. Dan siapa yang dekat dengan api, dia akan semakin menerima panasnya. Light audience, semoga kita semakin mampu fokus terhadap kehidupan kita. Kita punya tujuan yang esensial, yaitu mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan, mencapai kesucian, dan kita sudah tahu bahwa sumbernya tiada duanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih tadi sudah dimulai oleh Mbak Mary. Beliau mulai bertanya-tanya, dan mungkin bukan hanya kali ini, mungkin juga sudah kemarin-kemarin, sebagaimana mungkin juga di antara yang lain juga ada pertanyaan seperti itu. Saya sendiri juga punya pertanyaan seperti itu. Dari hari ke hari, sibuk ini, sibuk itu. 24 jam sehari. Kita gunakan kerja berapa jam per hari. Sementara sisa dari kerja dalam artian bisnis itu kita buat apa juga itu, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Kemudian beliau mengangkat salah satu figur yang mungkin kita ingin bisa mengambil hikmah dari figur itu, yang beliau sebut adalah Salman. Yang saya pahami, Salman itu mungkin Salman Al-Farisi, yang dia mempunyai perjalanan yang luar biasa dalam rangka selalu memproses dirinya ke arah kebenaran yang lebih tinggi, sampai dia mendapatkan terminalnya. Dan dia tidak akan berhenti pada saat belum ketemu terminalnya, dan pada saat dia sudah ketemu terminalnya, dan dia terus mengeksplorasi sehingga terus penyempurnaan terjadi. Salah satu sejarah yang kita dapati di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai momentum. Jadi semacam ada demonstrasi di sana bagaimana seseorang dia mengorbankan segalanya demi kebenaran yang ingin dicapainya,
demi dia ingin mendekati sumber kebenaran. Salman Al-Farisi. Dan yang terakhir ini beliau, Mbak Mary itu mengusulkan ada sekedar mungkin tips gitu ya, bagaimana agar kita bisa di tengah kesibukan kerja itu kita juga bisa tidak ketinggalan di dalam penyempurnaan pribadi, kepribadian, dan spiritual kita. Light audience, apa yang bisa saya sharingkan ini mudah-mudahan bisa paling tidak menambah informasi atau menambah satu bentuk yang bisa diperbandingkan dari informasi yang lain, dan juga mungkin bagi yang sudah lazim dengan informasi-informasi seperti yang akan kita sharingkan, ya mudah-mudahan dengan niat penghambaan kita kepada Allah agar sharing kita ini bisa bermakna, meskipun itu sekedar pengulangan, tapi kita tahu bahwa pengulangan yang baik itu adalah baik, dan mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada pengulangan yang buruk, karena pengulangan yang buruk itu juga buruk. Lalu apa ya kira-kira yang bisa saya sharingkan di sini? Saya akan mencoba begini. Saya punya pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendidik kita dalam skala keadilannya yang rumit, yang unik, tapi seimbang. Allah selalu mendidik kita dalam setiap sesuatu, dalam setiap kejadian, dalam setiap problema, dalam setiap pembebanan, dalam setiap kesusahan dan kesenangan, dalam setiap kejadian. Di sana selalu Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Allah tidak pernah memutuskan sesuatu itu terjadi yang kosong dari hikmah. Selalu di sana ada hikmah-hikmah, selalu di sana ada pendidikan, dan selalu di sana ada sarana agar kita bisa semakin menyempurnakan diri. Itu yang pertama. Kemudian kedua, yang saya sering lupa adalah setelah saya mendudukkan fondasi pemikiran yang pertama tadi, bahwa Allah maha mendidik dulu, sekarang, nanti, sampai kapanpun Allah selalu maha mendidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semestinya saya ikuti dengan sebuah kesadaran diri bahwa saya harus selalu bisa berposisi dan duduk sebagai murid yang baik. Ya, jadi meskipun kita menyadari bahwa Allah maha mendidik, tapi kalau kita tidak berposisi sebagai murid yang baik, maka akan banyak pendidikan-pendidikan itu yang tidak bisa kita tangkap. Akan banyak hikmah-hikmah dan sarana-sarana penyempurnaan diri kita itu yang tidak bisa kita tangkap. Ya. Pada saat dua hal itu ada dalam diri saya, maka saya merasa hidup saya jauh lebih efektif, jauh lebih bermakna, jauh lebih energik, dan jauh lebih menenteramkan, jauh dapat keindahan-keindahan yang bisa saya dapat dari manakala saya bisa memposisikan sebagai murid yang baik, sementara saya meyakini bahwa Allah adalah Maha Guru yang selalu mendidik saya. Kemudian ketiga, pada saat sudah ada sebuah kesadaran bahwa Allah maha mendidik, selalu mendidik saya, dan saya berusaha selalu mendudukkan, menempatkan, memposisikan diri saya sebagai murid yang baik,
agar saya bisa menyerap pelajaran-pelajaran dari Sang Maha Guru itu. Yang ketiga adalah ini agak lebih serius kayaknya. Setiap kejadian yang kita terima, setiap kejadian yang terkait dengan diri saya, seluruhnya adalah sarana pendidikan dari Allah kepada kita. Itu bisa lewat hubungan kita kepada keluarga, bisa lewat interaksi kita kepada tetangga, bisa terkait dengan kejadian-kejadian alam semesta, bisa terkait dengan cuaca. Jadi seluruh yang terkait dengan kehidupan kita detik per detik itu seluruhnya mengandung pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang diangkat oleh Mbak Mary, kerja. Dalam kita melaksanakan kerja sehari-hari, manakala kerja itu kita masukkan sebagai objek pendidikan Allah kepada kita, maka setiap hari kita kerja dan setiap hari kita menjadi murid yang baik, dan setiap hari kita mendapatkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dididikkan kepada kita. Jadi ada 3 hal yang saya coba sharingkan ini kepada Mbak Mary ya. Yang pertama, tadi saya ulang, mohon maaf, Allah Maha mendidik, dan Allah tidak pernah pensiun mendidik ini, dan itu adalah salah satu rangkaian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memfasilitasi kita agar kita bisa semakin menyempurnakan diri, semakin hidupnya sukses, semakin bahagia. Itu pertama. Kalau kita tidak punya kesadaran itu, maka yang terjadi, kita akan banyak komplain terhadap kejadian-kejadian. Kita akan banyak komplain terhadap problema-problema. Tapi manakala kita sudah menyadari Allah Maha mendidik saya, maka setiap kejadian itu adalah PR untuk saya. Setiap kejadian itu adalah fasilitas untuk saya. Problem itu adalah PR untuk saya. Soal dari Pak Guru untuk saya. Itu yang pertama. Itu semua kan tidak ada maknanya manakala saya tidak mempunyai kesadaran yang kedua, yaitu saya harus semestinya, seyogianya, selalu mendudukkan diri sebagai murid yang baik, yang sedang dididik oleh Sang Maha Guru itu. Nah, kalau kita misalkan pada saat kita sekolah, pada saat kita kuliah, sehebat-hebat Pak Guru, kalau kita lalai duduk sebagai mahasiswa yang baik, sebagai murid yang baik, ya semua pelajaran Pak Guru akan lewat begitu saja kan. Tapi manakala kita duduk sebagai murid yang baik, sebagai mahasiswa yang baik, coba kita bayangkan ada seseorang yang dia menjadi mahasiswa dan dia mendapatkan satu pembebanan dari sang dosen. Dia harus membeli buku wajib ini, buku kedokteran misalnya. Bahkan istilahnya pun masih banyak yang kita belum kenal. Tapi kita sebagai seorang mahasiswa yang baik, kita tahu bahwa di balik pendidikan Allah itu, di balik pendidikan sang dosen, dan kita harus membeli buku kedokteran itu, ini akan mengantarkan saya kepada masa depan saya yang indah. Kalau kita punya kesadaran itu, maka ya seperti kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang baik, dia tidak merasa terbebani itu terlalu berat. Bahkan dia bisa ambil tabungannya untuk membeli buku itu. Manakala dia belum mampu membeli buku itu, dia berusaha bagaimana mengcopy, dia punya temannya, atau dia pergi ke perpustakaan dalam rangka mencari itu. Setelah dia dapat,
berusaha mencari kamus, dia berusaha memahami apa pendidikan dari Pak Guru ini. Manakala dia menjadi mahasiswa yang baik. Dan itu dia lakukan dari hari ke hari, seminggu, mungkin paling tidak ada 5 hari dia lakukan itu. Berjalan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari semester ke semester. Dia lakukan semua itu dengan enjoy. Dia lakukan semua itu dengan enteng. Dia lakukan semua itu dengan keindahan. Bahkan, manakala dia tidak mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mahasiswa itu, justru dia merasa gelisah. Manakala kita yakin bahwa di sana ada Pak Guru yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan, kepada masa depan yang cerah dan indah, dan kita menyadari bahwa kita butuh terhadap itu, maka kita lihat bagaimana ketahanan seorang mahasiswa yang luar biasa. Sekarang bayangkan, kita bandingkan dengan mahasiswa yang malas. Mahasiswa yang tidak menyadari untuk apa dia kuliah. Baru dikasih tahu temennya, saya barusan ini beli buku baru ini. Dia sudah mulai malas lah. Apalagi pada saat dia ditanya bahwa di sana ada istilah-istilah baru yang harus dihafalkan, harus dibuka lewat kamus dan sebagainya. Semakin kedah saja itu mahasiswa yang malas gitu. Dan dia mungkin komplain sama Pak dosennya. Belum apa-apa, sudah suruh beli ini, beli itu, yang ini belum, itu perintah beli itu lagi. Yang soal ini belum jadi dikerjakan, tambah lagi soal yang lain. Jadi sangat-sangat berbeda antara seseorang yang menyadari dirinya duduk sebagai murid sama yang tidak. Sangat jauh bedanya. Yang satu akan bisa melaksanakan semua tugas-tugas dengan sangat antusias, dengan sangat semangat. Bahasa teknisnya dengan sangat ikhlas gitu ya. Sementara bagi yang mahasiswa yang ogah-ogahan, ya mungkin kuliah karena dia dipaksa saja, tidak dari kesadaran dirinya. Dia merupakan beban yang luar biasa beratnya. Baru mau berangkat ke kuliah sudah, beban. Ya kurang lebih seperti itu, sebagai contoh pendekatan saja. Nah, kalau kita bisa duduk sebagai murid, apalagi kita menyadari bahwa gurunya adalah Sang Maha Suci, Sang Maha Bahagia, Sang Maha Benar, dengan segala kebajikan, kebijakan, dan keadilannya. Ya, misalnya begini, pas kita mau kerja, kalau kita menjadi murid yang baik, pada saat datang ada perasaan malas, ini PR harus digarap nih. Kalau kita lulus di situ, kita akan dapat nilai. Dan pasti kita dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru mau berangkat kerja. Ini kerja sehari-hari ini loh Mbak Mary. Kemudian mungkin di dalam kerja kita ada interaksi dengan teman kerja. Pada saat kita dibawa ke situasi yang negatif misalnya. Ini kita ingat dong, kita jadi murid loh. Ada Maha Mendidik loh di situ. Misalnya ada yang namanya dunia bisnis, apalagi sekarang ya, kadang-kadang untuk macam-macam lah. Ada kebohongan itu sudah merebak di mana-mana. Ada ketidakjujuran di mana-mana, dan ini seluruhnya merupakan sebagai pendidikan dari Allah kepada kita. Kalau kita bisa memanfaatkan ini
saya yakin bahwa kita juga akan mempunyai proses-proses sebagaimana prosesnya Salman, cuma dalam kasus yang berbeda, dalam kapasitas yang berbeda. Tetapi kalau arahnya sama, ya kan berarti esensinya sama kan? Ya mungkin kelas mutunya berbeda. Jadi bagaimana agar kita hidup sehari-hari tidak lepas dari nuansa ketuhanan, tidak lepas dari nuansa kita sebagai yang dididik, sehingga saat demi saat itu merupakan pendidikan, saat demi saat merupakan penghambaan kita kepada Allah dalam seluruh masalah, dalam bisnis bisa, pada saat kita berangkat bisnis, di dalam kerja, pulang bisnis, di rumah, dan seluruhnya 24 jam sehari itu adalah kampus untuk kesuksesan hidup kita. Itu adalah pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan segala problemanya, dengan segala macam ragam permasalahannya. Orang yang dia duduk jadi mahasiswa yang baik, dia tidak akan pernah mengeluh. Bahkan dia sangat bangga pada saat dia ditunjuk oleh Pak dosen untuk melaksanakan sebuah tugas, sementara yang lain mungkin tidak. Ya, kalau kita kemudian menjadi asisten dosen, meskipun tugasnya lebih berat, tapi di situ ada keindahan yang tidak sama dengan orang yang tidak menjadi asisten dosen. Begitu kira-kira kehidupan kita, manakala kita menyadari bahwa Allah Maha mendidik, dan saya menempatkan diri sebagai murid yang mau dididik, saya konsisten untuk berusaha menjadi murid yang baik, maka tidak ada satu detik pun yang hilang dan tidak bernuansa penghambaan kita kepada Allah. Kayaknya memang agak berat ya di dunia bisnis sekarang, karena begitu banyak sudah kebiasaan-kebiasaan tidak jujur, kebiasaan-kebiasaan berbohong, kebiasaan-kebiasaan tidak fair dan sebagainya. Tetapi semakin sulit PR kita dan semakin kita serius untuk menggarapnya, maka semakin tinggi juga mutunya. Jadi kayaknya nggak ada sisi kita untuk mengeluh, tidak ada sisi kita untuk tidak enjoy di dalam setiap problema, setiap kejadian yang kita dapati, manakala kita mempunyai paling tidak tiga kaidah berpikir tadi. Yang pertama, bagaimana kita berusaha untuk semakin yakin, untuk semakin mempunyai ikatan terhadap batinnya kita bahwa Allah itu Maha mendidik dalam setiap hal yang kita temui. Yang kedua, bagaimana kita mempelajari mungkin lewat renungan, lewat buku, lewat diskusi, lewat sharing. Sebuah pencarian menyelami cahaya hati. Halo. Ya, Siwal dilanjutkan. Tadi ada sedikit kendala di studio kami, tapi sudah bisa kita atasi. Silakan, Siwal. Ya, itu juga salah satu faktor pendidikan. Kita bersikap apa kalau ada kejadian ini? Saya bisa saja marah sama Mas Indra, Samudra itu. Yang benar dong, segitu kan? Galak. Enggak, memang tadi ada sedikit kendala. Mohon maaf, mungkin ada beberapa light audience yang mendengarkan tiba-tiba mati ya. Adalah
merupakan pendidikan dari Allah kepada kita. Amin. Semua hal akan menjadi baik manakala kita mampu mensikapi dengan baik dan benar. Kayaknya begitu Mbak Mary ya. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga tidak puas. Cari jawaban lagi yang lebih bermutu. Saya kembali dulu kepada Mas Brian. Oke, terima kasih Wo, dan saya juga kami semua minta maaf kepada light audience yang mendengarkan karena memang tadi terputus dan ada listrik yang terputus di sini, jadi akhirnya tidak bisa terdengar dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh Siwo. Mungkin agak sedikit kepotong tadi Siwo. Baik, kita lanjutkan lagi di sesi ini 21:36 masih ada waktu sekitar setengah jam kurang lebih. Silakan Anda bisa menggunakan 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan saya Steven. Siapa? Steven. Oke, silakan Bu Steven. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama saya mau memberikan sebuah pernyataan bahwa akhir ini bangsa Indonesia ada semacam yang namanya aliran sesat sedang booming di Indonesia. Misalnya baru-baru ini ada Satria Piningit atau sebagainya. Saya ingin sebenarnya masyarakat Muslim Indonesia itu memang boleh concern terhadap hal seperti itu, tapi masih ada hal yang lebih penting dibandingkan sebuah concern pada aliran sesat. Karena ternyata banyak dari baik dari agama Katolik, Protestan, Islam yang tidak mengerti musuh mereka sebenarnya siapa. Saya ingin memberikan sedikit informasi siapa sebenarnya musuh kita. Sebenarnya awalnya itu berawal pada tahun 1119 sampai 1387 yang dinamakan oleh Order the Templar. Pasukan ini adalah pasukan penjaga Kuil Salomon atau kita kenal sebagai Masjid Al-Aqsa, yang pada saat itu terjadi perang salib II, di mana adik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terbunuh. Kemudian karena pasukan Templar ini membangkang, mereka membuat kapitalisme, membuat produk cikal bakal dari Freemason atau yang kita kenal sebagai Zionisme modern. Kemudian dilanjutkan pada Revolusi Amerika tahun 1776, di mana Thomas Jefferson sebagai presiden pada saat itu, presiden Amerika Serikat, dia membentuk Revolusi Amerika berdasarkan atas dasar Freemason, di mana kelompok di Amerika disebut sebagai Illuminati, sedangkan di Eropa, terutama di Inggris, Perancis, itu disebut dengan Sion, di mana digambarkan dengan lambang monarki bangsa Perancis yang dikenal dengan Fleur de Lis. Nah, yang jadi masalah sebenarnya saat ini adalah bahwa kelompok Illuminati itu dapat kita lihat gambarnya langsung pada uang dolar di sudut kanan atas kalau saya tidak salah. Itu adalah yang kita kenal sebagai NWO atau New World Order, Tata Dunia Baru, di mana ini merupakan sebuah pernyataan dari Freemason untuk membuat dunia ini, untuk meriset dunia ini seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab Taurat, di mana Antikristus atau Samiri akan datang, atau yang kita kenal dalam Islam sebagai Dajjal. Itu sebuah informasi. Kemudian Pak Siwo, yang kedua, saya sering mendengarkan ceramah-ceramah kuliah tentang agama Islam, bahwa sepertinya saya melihat para ulama ini mereka cenderung enggan untuk melakukan misalnya perang fisik. Padahal kenyataannya di dunia ini tidak hanya perang spiritual, tapi perang fisik pun sedang terjadi. Dan gerakan-gerakan bawah tanah pun sedang terjadi. Mereka seringkali misalnya mengklaim bahwa Al-Qaeda adalah sosok yang jahat, atau misalnya Taliban atau Hamas sekali dianggap
oleh para ulama-ulama sebagai kelompok Islam yang ekstrim. Dan seringkali ulama kita pun juga menganggap bahwa orang-orang yang bekerja, misalnya yang kerja di World Trade Center atau di bagian perdagangan, seringkali itu dianggap sebagai orang yang hedonisme. Tapi mereka tidak pernah melihat dari produk hedonisme itu memberikan kita sebuah ilmu pengetahuan. Contohnya, berapa banyak umat Islam yang mengenal teori-teori Harun Yahya. Jadi saya minta pendapat Bapak Siwo. Ada sebuah kata-kata bahwa jadi begini, saya pikir bahwa seperti Hamas dan Al-Qaeda, mereka melakukan hal-hal seperti itu karena mereka terdesak, karena tidak ada dorongan moral maupun dorongan materi dari umat Islam, sehingga mereka terdesak untuk melakukan itu. Dan saya punya sebuah kata-kata bahwa Anda tidak terlihat jahat pada saat Anda baik, tapi bukan berarti pada saat Anda tidak baik, Anda adalah orang jahat. Jadi saya minta pendapat Pak Siwo tentang pernyataan kedua ini. Terima kasih. Terima kasih. Gimana sebentar, Steven? Bung Steven? Ya, sebentar. Gimana sih, Bu? Kalimat terakhir bisa diulang? Kalimat terakhir bisa tolong diulangi, Bung Steven. Anda terlihat baik pada saat Anda tidak jahat, tapi bukan berarti pada saat Anda tidak baik, Anda tidak berarti jahat. Pada saat Anda tidak terlihat baik, Anda tidak berarti jahat. Seperti itu. Coba saya ulang ya, biar saya tidak salah paham ya. Anda terlihat baik pada saat Anda tidak berbuat jahat. Anda terlihat baik pada saat Anda tidak jahat, tapi bukan berarti pada saat Anda jahat, tetapi pada saat Anda tidak terlihat baik, bukan berarti Anda jahat. Iya, cukup dipahami sih, Bu? Ya. Iya, baik. Terima kasih, Bung Steven. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan sih, Bu. Emang agak panjang sekali ya. Mungkin itu bukan Mas Steven. Kenapa? Kalau nggak gitu. Itu keunggulannya ya. Oke, silakan sih, Bu. Kita kan sudah banyak teman-teman. Ya, kalau misalnya pas masuknya itu pas Bang Khairul misalnya, beliau punya ciri khas tertentu. Mas Yogi masuk ada ciri khas tertentu. Mbah gitu ya. Ini Mas Steven juga beliau menampilkan ciri khasnya. Silakan. Terima kasih Mas Steven. Kalau terkait masalah sejarah, ya saya nggak bisa komentar apa-apa ya. Ya sejarah itu kan esensinya terjadi dari informasi-informasi masa lalu. Sejarah itu pasti mempunyai dua sisi kemungkinan, dan semua informasi itu punya dua sisi kemungkinan. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Ya, nah untuk kita menilai sejarah itu sangat tidak mudah. Untuk mengatakan bahwa sejarah ini benar, harus didukung dengan argumen-argumen dan bukti-bukti. Untuk mengatakan bahwa sejarah ini tidak benar pun juga harus mempunyai argumen-argumen dan bukti-buktinya. Nah, beliau tadi mengisahkan tentang kaitannya dengan beliau mulai cerita dari kuil Salomon sampai terkait kepada masalah Hamas, Al-Qaeda dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan data bagi kita bersama, meskipun saya tidak berani berkomentar apa-apa. Saya sedikit tanggapi saja beberapa hal yang menurut kapasitas saya mungkin baik untuk saya tanggapi. Yaitu pertama, ada kalimat tadi di awal itu bahwa siapa sih sebenarnya musuh kita itu? Siapa sih sebenarnya musuh kita? Saya mengambil yang mungkin yang bentuknya adalah bentuk-bentuk basic saja ya. Dan itu kita bisa kembangkan
Dan itu juga nanti bisa terkait dengan peradaban-peradaban tertentu dan juga terkait dengan sejarah-sejarah. Bahkan yang terpenting adalah yang terkait kepada kedirian kita sehari-hari. Musuh saya yang sebetulnya itu siapa? Nah, saya mempunyai beberapa anggapan seperti ini. Sebagaimana yang mungkin sudah sering kita sharingkan, bahwa tidak bisa tidak, kayaknya sih, musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Satu. Kemudian, iblis itu akan bisa masuk mempengaruhi kita, dan kita bahkan bisa berteman dengannya, dan bahkan kita dijadikan medium olehnya dalam rangka untuk mencapai misinya, itu dengan satu jalur yang kita sudah sering kita bahas, yaitu dia hanya masuk mempengaruhi diri kita lewat nafsu kita. Ya. Nah, kemarin juga kayaknya kita sudah bahas untuk nafsu yang dia sudah jadi, nafsu yang dia sudah bisa kita manfaatkan sebagai teman, ya itu lain halnya ya, karena dia akan menjadi penyempurnaan kita. Kita memahami ada jenis-jenis nafsu yang sering kita terima dari informasi-informasi melalui pelajaran agama. Itu ada nafsu, itu bisa dia menjadi rendah, tapi juga dia bisa menjadi tinggi. Nah, tentu nafsu yang rendah ini yang bisa dimanfaatkan oleh iblis, dia diri kita, tapi juga menjadi musuh kita. Karena dia sudah didominasi oleh musuh bebuyutan kita. Siapakah dia? Iblis. Iblis masuk dari mana? Dari nafsu yang rendah itu. Nafsu rendah itu yang mana? Yaitu nafsu hayawani dan nafsu syaitani. Nafsu yang dikelola oleh egoisme keakuan kita. Nafsu yang selalu mengajak kita ke bawah. Bukan nafsu yang tinggi. Nafsu yang tinggi adalah nafsu yang sudah dididik oleh akal kita. Nafsu yang sudah dididik oleh nurani kita. Nafsu yang sudah mengenal budaya-budaya kemanusiaan, budaya-budaya kebijakan, dan nafsu apalagi yang sudah mengenal dengan budaya-budaya malakuti, sehingga disebut sebagai nafsu malakuti, nafsunya yang sudah didominir dan dipengaruhi oleh malaikat. Nah, jadi kalau secara simpel, basic dari yang saya pahami ini terkait, nanti bisa kita hubungkan dengan sejarah yang mana saja, kita bisa hubungkan dengan peradaban mana saja, tapi yang terpenting adalah kita bisa hubungkan dengan diri kita. Siapa musuh saya? Musuh saya adalah iblis dan nafsu rendah saya. Itulah musuh saya. Karena kalau saya tidak segera untuk berperang dengan musuh saya itu, maka saya akan hancur, maka saya akan jatuh, maka saya akan merana, maka saya akan tersiksa, maka saya akan dan seterusnya yang buruk-buruk itu. Ya. Nah itu nanti manakala kita sudah jatuh, ya sudahlah, kita mau diberi kita mau melihat sejarah, kita akan bernuansa yang buruk-buruk itu. Manakala kita mengkaji sebuah kebudayaan, kita juga akan terjebak kepada yang buruk-buruk. Kenapa? Ya, karena kita sudah jatuh. Tetapi manakala kita mampu memenangkan ini, musuh kita, musuh saya, yaitu iblis dan nafsu rendah saya, manakala ini sudah kita bisa menangkan, maka kita mau berkiprah di mana saja juga tidak ada masalah. Semuanya akan bisa menjadi baik, semua ada filter-filternya agar kita tidak terjebak oleh keburukan-keburukan yang esensi permusuhannya itu ada pada iblis itu. Nah, kalau kita masih ada hubungan kolega dengan iblis melalui nafsu rendah kita,
yang bentuknya itu bentuknya nanti ada bentuk egoisme, kesombongan, dendam, suka kepada kekerasan. Tadi ya, saya mengira kalau ada itu dalam diri kita, dalam sejarah, dalam kebudayaan, dalam peradaban, manakala ada sinyal-sinyal itu, maka kita bisa melihat dari mana pokok masalahnya, apa akar permasalahannya. Ya, kita kan tahu bahwa nafsu-nafsu rendah kita, sulit memaafkan, suka membenci, berperangai arogan, dendam, penuh dengan keberingasan, asik dengan peperangan, itu kira-kira ada di zona mana? Di zona iblis apa zona malaikat? Tidak, kayaknya tidak terlalu sulit itu dalam kita melihat sejarah, dalam kita melihat sebuah peradaban. Tapi yang terpenting adalah dalam melihat diri kita sendiri, karena kita tidak bertanggung jawab terhadap sejarah. Saya tidak bertanggung jawab terhadap peradaban. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada diri saya. Ya. Agar kita tidak terjebak di dalam melihat sejarah, agar kita tidak terjebak di dalam melihat peradaban, agar kita tidak terjebak di dalam melihat diri. Kayaknya pemisahan-pemisahan itu perlu kita agendakan. Mana sih yang merupakan jejak iblis dan mana sih yang merupakan jejak malaikat? Mungkinkah malaikat itu mengajak kita untuk pongah? Mungkinkah malaikat itu mengajak kita untuk egois? Mungkinkah malaikat itu mengajak kita untuk saling dendam, saling benci, mengorbankan peperangan? Mungkinkah itu? Kebalikannya, mungkinkah kalau malaikat itu selalu menyuarakan kedamaian? Mungkinkah kalau malaikat itu menyuarakan keindahan, kesejukan? Ya, kayaknya kalau kita bikin agenda itu, kita akan lebih mudah. Bagaimana kita menilai sejarah? Bagaimana kita menilai peradaban? Bagaimana yang terpenting adalah bagaimana kita menilai diri saya. Saya sedang terperangkap kepada musuh saya atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemudian kalimat yang terakhir tadi yang beliau menyatakan apa tadi ya, tidak berbuat baik itu tidak sama dengan jahat, ya, kurang lebih begitu yang bisa saya simpulkan. Iya sih, tidak berbuat baik belum tentu dia jahat, ya, karena mungkin ada kalau di dalam hukum fikih itu ada yang disebut mubah. Ya, mubah itu tidak bisa disebut baik, tapi juga tidak disebut jahat. Dia ada pada garis pemisah antara yang baik dan tidak baik. Jadi dia ini nihil. Boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Karena itu bukan sebuah kebijakan, tapi juga bukan sebuah kejahatan. Ya kayaknya begitu deh. Tetapi sesuatu itu dinilai jahat tidak bisa sekedar dari tampakan fisiknya. Sebagaimana tidak sesuatu itu disebut baik, juga tidak bisa sekedar dilihat dari tampakan fisiknya. Kita bisa melihat sesuatu itu baik, di sana ada kriteria-kriterianya. Apalagi baik kalau kita kaitkan dengan kebaikan yang bermutu. Nah, di sana mengkait dengan tujuannya, kemana, niatnya bagaimana, kondisi mutu dari keikhlasannya bagaimana, ya. Meskipun secara empiris kita bisa tampak baik, tapi kalau itu merupakan sebuah manuver dalam rangka tertentu, kan bisa menjadi tidak baik, ya. Tapi hal-hal yang kadang kita sedang tidak cocok dengan dia, kemudian kita mengatakan, kok begitu. Tapi bisa jadi sesuatu yang kita belum sepakat itu mungkin karena kita belum memahami ada apa di balik itu. Kenapa itu dilakukan oleh dia? Ya. Ya, dan kalau
kalau tadi ada ungkapan bahwa sesuatu yang tidak baik belum mesti jahat. Ya, saya sepakat dengan ungkapan itu. Dan ada sedikit tadi disinggung-singgung tentang apa tadi ya, aliran-aliran sesat. Saya sedikit saja komentar tentang ini. Siapa sih yang punya legitimasi, punya otoritas untuk mengatakan sesuatu itu sesat? Bagi saya, otoritasi kewenangan itu hanya ada pada orang yang sudah mutlak benar. Kalau kebenaran sesuatu, seseorang, sebuah institusi atau apapun, dia masih pada kerangka relatif, maka dia sama sekali tidak punya kewenangan untuk menyatakan yang lainnya sesat. Karena sesuatu sesat itu harus dihakimkan kepadanya hanya oleh sesuatu yang dia sudah pasti benarnya. Kalau tidak, akan terjadilah kerunyaman, akan terjadilah tumpang tindih peradaban, akan terjadilah hal-hal negatif yang seperti kita saksikan sekarang ini ya. Ya, karena kadang memang kita kurang kali ya itu sepanjang yang saya pahami. Kadang-kadang kita ini suka tergesa-gesa. Jadi kita bukan hakim, tapi kita sudah asik kalau menghakimi. Ya, saya dulu juga asik gitu menghakimi orang.